Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rekan-rekan mahasiswa semuanya sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu konsep dasar penelitian. Jadi dasar dari penelitian itu sendiri apa? Silakan disimak. Konsep dasar penelitian dalam penjelasan kali ini nanti akan dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama nanti ada pengantar atau prolog sendiri, kemudian apa itu ilmu pengetahuan dan bagaimana metode ilmiah, kemudian apa itu dasar-dasar penelitian. Jadi inti dari penjelasan kali ini adalah diharapkan kalian itu mampu memahami tentang bagaimana konsep dasar pentingnya dari sebuah riset, sehingga riset itu perlu dilakukan oleh kalangan-kalangan akademisi. Nah, kenapa meneliti? Apakah kita harus meneliti? Kalau tidak meneliti bagaimana? Maka pertanyaan seperti itu akan muncul ketika ada masalah. Karena pada hakikatnya masalah itu selalu ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi. Nah, bekal kemampuan meneliti ini harapannya akan menjadi pegangan bagi kalian nanti ketika dalam kehidupan nanti menemukan sebuah masalah, dan masalah itu tentunya harus dicarikan solusinya seperti apa. Baik itu nanti Anda bekerja dalam pendidikan ataupun non-pendidikan. Nah, karena adanya masalah ini sehingga muncul hasrat kita ingin tahu dan ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga masalah ini menjadi terselesaikan. Nah, caranya tentunya dengan melihat kebaruan-kebaruan dari solusi yang kita berikan terhadap masalah, sehingga masalah dan solusi yang kita berikan itu memang solusi terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, hanya saja dalam hakikatnya ini orang dalam menyelesaikan masalah itu ada beberapa pendekatan yang sifatnya dapat pendekatan ilmiah ataupun non-ilmiah. Maksudnya seperti apa? Nah, seperti ini kasusnya. Misalkan Anda menemui rekan Anda yang saat ini sedang mengalami sakit, ya, atau dulu pernah punya pengalaman memiliki teman yang mengalami sakit, ya. Di mana contoh kasusnya disajikan Adi sakit selama 1 minggu atau selama seminggu. Maka ketika kita ingin menemukan solusi dari permasalahan ini, kenapa dia sakit, kapan dia sakit, nah, kita dapat menggunakan prosedur 5W plus 1H. When, who, where, why, ya, who, dan kemudian how. Itu adalah pedoman yang paling dasar ketika kita ingin melakukan sebuah kajian ilmiah terkait sebuah kasus atau permasalahan. Nah, ketika menggunakan pendekatan ilmiah, maka cara yang kita gunakan adalah apa yang pertama? Kita periksakan si Adi ini untuk ke dokter. Kenapa ke dokter? Karena dokterlah yang ahli menangani permasalahan sakit, ya. Setelah dibawa ke dokter, diperiksa ke dokter, kemudian dilakukan tes laboratorium untuk menguji mungkin darahnya ataupun apanya, ya, yang terkait dengan kenapa dia sakit. Nah, setelah diuji akan ketemu, oh ternyata pada bagian tertentu dia mengalami sakit. Nah, sehingga diberikan perlakuan. Perlakuan ini adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah sakitnya Adi, yaitu dengan memberikan pengobatan. Maka pengobatan ini didasarkan dari hasil tes laboratorium, ya. Artinya solusi pengobatan ini tidak serta-merta datang begitu saja tanpa dasar dan pijakan yang jelas, melainkan harus menggunakan analisis mendalam sehingga pengobatan yang diberikan ini benar-benar sesuai dengan permasalahan sakit yang dihadapi oleh Adi. Contoh pendekatan yang ilmiah, ya, maka dia akan menyimpulkan, oh dari pengobatan ini ternyata Adi mengalami sakit tifus. Contoh. Kemudian bentuk lain, pendekatan non-ilmiah, ya,
adalah satu pendekatan yang tidak menggunakan proses ilmiah, melainkan hanya menggunakan pendekatan berupa akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan, dan sifatnya hanya trial and error, hanya mencoba-coba saja. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu pergi ke dukun atau paranormal. Itu adalah contoh pendekatan yang tidak ilmiah, atau penyembuhan dengan batu ajaib. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mendengar kasus di mana ada batu, batu yang dulunya itu dikira batu dari petir, kemudian batu itu bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit seseorang, batu ponari kalau tidak salah, mungkin sudah pernah dengar kasusnya. Itu adalah salah satu bentuk pendekatan ilmiah. Atau mungkin dulu di tempat saya pernah ada namanya sumur ajaib. Sumur ajaib itu sumur yang tidak pernah kering walaupun musim kemarau, dan itu dipercaya orang bisa menyembuhkan penyakit. Itu adalah kasus-kasus bentuk yang non ilmiah atau tidak melalui pendekatan ilmiah. Nah, kalau tidak melalui pendekatan ilmiah, maka dapat disimpulkan kembali kasus tadi bahwa Adi ini ternyata kurang sesajen, karena kurang sesajen sehingga dia selama 1 minggu itu dianggap tidak sakit. Sama seperti kalian, mungkin kalau ada yang 1 minggu tidak hadir, itu pasti kurang sajen. Kalau Ali nggak hadir selama 1 minggu berarti kurang sajen. Kalau Ipul nggak hadir 1 minggu berarti kurang sajen. Atau kalau Arul nggak datang, siapapun yang tidak datang kemudian disebut kurang sajen, itu berarti kalian menggunakan pendekatan non ilmiah. Seharusnya kalangan akademisi, kalangan terpelajar seperti kalian itu tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang sifatnya pendekatan non ilmiah. Nah, kita coba bandingkan ciri dari kedua pendekatan tersebut. Dari situ tampak bahwa pendekatan ilmiah itu cirinya adalah satu, rumusan masalahnya itu jelas dan spesifik. Jelas, Kemudian yang kedua, masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Apa itu empiris? Empiris itu berdasarkan bukti-bukti fakta yang nyata. Kemudian yang kedua, yang ketiga, jawaban permasalahan didasarkan pada data. Nah, kalau menjawab permasalahan tanpa data, maka itu disebut tidak ilmiah. Saya sering menguji mahasiswa itu ketika skripsi ditanya kenapa begini, kenapa begitu, jawabannya hanya berdasarkan persepsi, tidak berdasarkan data hasil riset yang dia lakukan. Dan itu salah satu ciri bahwa apa yang dilakukan tidak ilmiah, karena hanya berdasarkan persepsi semata. Riset yang bagus adalah riset yang berdasarkan pada data dan fakta. Kemudian yang keempat adalah proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Apa maksudnya logika yang benar? Logika yang benar adalah hierarki dan sistematika yang jelas. Maksudnya seperti apa? Maksudnya siapa yang diberikan angket, siapa yang memvalidasi, bagaimana masukan dari hasil validasi, apakah diberi masukan atau tidak. Nah, ketika data seperti itu sudah benar, urutannya sudah sesuai, metodenya sudah sesuai, maka hierarki dan sistematikanya pasti juga dianggap benar dan logikanya juga akan menjadi benar. Kemudian yang kelima adalah simpulan. Simpulannya itu terbuka dan siap diuji oleh orang lain. Artinya ketika tadi di kasus dikatakan Adi mengalami sakit tifus atau tipes, nah ketika diuji oleh orang lain itu siap karena dia punya data dan fakta yang jelas, tidak ragu-ragu. Lalu bagaimana sifat yang pendekatan non ilmiah? Nah, pendekatan non ilmiah itu yang pertama jelas, kalau dikaji dari rumusannya pasti akan kabur dan bersifat abstrak. Data itu bisa jadi tidak valid. Kemudian yang kedua, masalah tersebut tidak bisa diukur secara empiris, tidak bisa ditunjukkan dalam bukti yang nyata dan bersifat supranatural atau dogmatis. Supranatural itu artinya sifatnya itu hanya mereka-reka, metafisik, metafisik. Kemudian jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Lalu dari mana jawabannya? Jawabannya dari persepsi.
Maka ketika diuji menjawabnya berdasarkan persepsi, itu jelas non-ilmiah. Kemudian keputusan didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis. Ketika ditanya ini tuh ternyata datanya juga tidak logis, prosesnya bagaimana, dapatnya dari mana, ya. Selanjutnya kesimpulan dibuat untuk diuji oleh orang lain, sehingga tidak bisa dipastikan dan tidak bisa orang lain itu memastikan bahwa simpulannya itu sudah tepat dan benar. Kemudian dalam membangun sebuah riset, ya, hasil sebuah riset itu nantinya adalah sebuah ilmu pengetahuan, ya, di mana bentuk ilmu pengetahuan itu, ya, ilmu pengetahuan merupakan satu bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia, di mana ilmu pengetahuan itu sebagai sebuah produk dari hasil sebuah riset. Seseorang melakukan riset, maka produk yang dihasilkan adalah sebuah pengetahuan. Pengetahuan pastinya diperoleh dari sebuah prosedur ilmiah, bukan dari prosedur non-ilmiah. Maka sesuatu disebut sebagai pengetahuan manakala itu dihasilkan dari sebuah proses ilmiah yang jelas dan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Ingat, ilmu pengetahuan diperoleh dari sebuah riset, ya. Jadi riset menghasilkan sebuah produk berupa ilmu pengetahuan. Apa itu fungsi ilmu pengetahuan? Fungsi ilmu pengetahuan adalah untuk menerangkan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat, untuk memahami hakikat dari gejala tersebut, untuk meramalkan kejadian yang akan datang, dan untuk mengendalikan gejala-gejala tersebut. Sebagai contoh, Anda memahami tentang peristiwa terjadinya sebuah pelangi, ya, atau peristiwa terjadinya fenomena listrik dinamis, ya. Tentunya Anda akan memahami tentang bahan-bahan yang bersifat konduktor, isolator, semikonduktor. Nah, dari pemahaman tersebut Anda bisa mengembangkan, menghasilkan bahan-bahan lain yang mungkin bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan konduktor, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu contoh dari sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian ciri ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan itu memiliki objek kajian, memiliki satu metode pendekatan yang jelas, disusun dengan hierarki yang sistematis. Sistematis itu apa tuh Pak? Sistematis itu artinya urutan-urutannya jelas, ya. Runtutan-runtutan jelas. Seperti kita punya orang tua, punya anak, punya cucu, punya cicit, nah itu runtutannya jelas. Artinya ketika diruntut, itu ketika ada satu pendekatan yang keliru, itu bisa ketemu dari runtutan tersebut. Kemudian bersifat universal. Universal itu apa artinya Pak? Universal itu artinya umum, menyeluruh, ya. Artinya bisa digunakan secara global atau legitimate. Nah, what is the science? Ya. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah sebuah logika, ya. Logika berpikir. Logika berpikir yang dimana logika itu dibuktikan dalam konsep matematik. Nah, matematik ini adalah satu alat, ya. Alat yang sifatnya adalah sifat kuantitatif, ya. Kuantitatif untuk membuktikan terjadinya proses natural science seperti fisika, ya, kimia dan juga biologi, ya. Di mana ilmu-ilmu ini nantilah yang akan menjabarkan kenapa timbulnya konsep social science ataupun the humanities maupun cultural religion. Ini adalah contoh penjabaran tentang sum if it parts dari sebuah science. Ya, ini selanjutnya adalah Science, Object, and Dominating Method. Ya. Di sini ada Logic and Mathematics, kemudian ada Natural Science, ada Social Science, ada Humanity, di mana objek yang bisa digunakan untuk melakukan kajiannya adalah seperti ini, tertera pada tabel, ya, dengan pola metodenya seperti tertera pada tabel. Nah, kalian bisa mengajukan pertanyaan ketika nanti mungkin menemukan satu permasalahan. Sains dan teknologi, ya, ini adalah
perbandingan dari sains dan teknologi. Perbedaannya apa? Nah, sains itu unchangeable, artinya tidak bisa dirubah ya. Kalau teknologi changeable, artinya bisa dirubah. Ya. Kemudian sains itu berada di dalam, teknologi dan luarnya atau outnya. Begitulah perbandingan secara umum antara science and technology. Ya. Modern science and technology ini dalam satu lingkaran yang saling bersinggungan ya, di mana sains, penelitian ada di dalamnya, kemudian pengembangan adalah bagian dari dalamnya yang menghasilkan sebuah teknologi. Jadi research, science and development ya, produknya adalah sebuah teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh human atau masyarakat. Nah, bagaimana melakukan sebuah metode ilmiah? Apa itu metode ilmiah? Metode itu berarti kan artinya sebuah cara. Metode mengajar berarti cara mengajar. Metode ilmiah berarti cara-cara secara ilmiah. Nah, metode ilmiah dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan, mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Karena metode ilmiah melahirkan sebuah produk berupa ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Dengan satu prosedur yang didasarkan pada sebuah struktur logik yang berdiri pada tahapan kerja berikut ini. Jadi metode ilmiah adalah satu prosedur ya, atau mekanisme mendapatkan pengetahuan yang didasarkan pada struktur yang logis. Tahapannya bagaimana? Yang pertama adalah kebutuhan objektif. Kebutuhan objektif ini adalah terkait analisis kebutuhan, analisis permasalahan, mengidentifikasi permasalahan. Nah, itu yang disebut dengan tahap pertama. Ini tahap penting, karena tahap ini adalah menentukan tahap-tahap selanjutnya. Tahap ini adalah kunci dari sebuah permasalahan. Misal, Anda menemukan dalam sebuah kendaraan itu lampunya mati. Nah, ketika lampunya mati, Anda mengidentifikasi masalah dan menemukan, oh, ternyata poklamnya yang putus. Langsung menyimpulkan seperti itu. Ada lagi menemukan, oh ternyata ada sekring yang putus. Nah, mana kira-kira masalah utama yang diselesaikan? Apakah lampunya mati karena poklamnya putus, ataukah lampunya mati karena sekringnya putus? Nah, kalau Anda langsung menyimpulkan masalah utamanya adalah lampunya mati, ya. Namun ketika lampunya dicoba di tempat lain, ternyata masih hidup. Nah, berarti titik temu masalahnya menjadi kurang sesuai. Karena sebenarnya di situ adalah permasalahannya ada di sekringnya yang putus, lampunya masih hidup. Nah, sama seperti Anda melakukan riset. Nanti ketika mengkaji sebuah permasalahan, maka temukan sumber utama masalahnya ada di mana. Itulah yang penting yang harus diselesaikan. Bukan mengatasi masalah yang sebenarnya itu bukan masalah. Maka kemampuan membidik masalah, mengidentifikasi masalah itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah-masalah utama tadi diperoleh, bahwa sekringnya mati. Nah, kemudian didasarkan teori, mencari teori-teori terkait bagaimana memperbaiki sekring ya, macam-macam itu nanti akan dikumpulkan di sini. Ya. Atau sama seperti kita contoh lainnya misalkan mengkaji tentang permasalahan pembelajaran di sekolah. Ketika di sana Anda melihat, anak-anaknya ternyata kurang begitu rajin. Ya. Ketika diminta untuk bertanya, nggak mau bertanya. Ya. Ketika gurunya masuk, mereka asik main HP. Nah, terus Anda menyimpulkan, ini berarti metode gurunya yang kurang menarik. Nah, itu terlalu dini untuk segera menyimpulkan bahwa metode gurunya menarik. Maka Anda perlu melakukan pendalaman dulu. Pendalaman kasus tersebut. Anda tanya ke siswanya, Anda tanya ke gurunya, Anda tanya ke sekolahnya, Anda tanya ke lingkungan masyarakatnya. Nah, baru temukan apa penyebabnya sehingga siswa-siswa itu menjadi tidak semangat untuk belajar. Sehingga tidak selalu guru yang menjadi masalah. Bisa jadi lingkungan eksternal, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ya, yang harus diperbaiki guna memperbaiki permasalahan pada siswa.
Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah tadi, pengumpulan teori, selanjutnya membuat hipotesis. Nah, hipotesis ini penting ya. Ketika Anda menemukan sebuah masalah, Anda membuat semacam dugaan sementara, menduga-duga apa permasalahan yang dihadapi siswa, dan ketika diberi perlakuan, hasilnya akan seperti apa. Nah, selanjutnya adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data, informasi, fakta. Nah, mengumpulkan data ini adalah melalui tahap menggunakan alat ya, karena mengumpulkan data maka membutuhkan alat. Apa alatnya ya, atau apa instrumennya? Instrumennya ya jelas berupa angket, kuesioner, wawancara, observasi. Itu adalah satu cara ya, cara. Kalau metodenya ya berarti metode observasi, metode kuesioner, metode tes. Nah, setelah itu dilakukan, data terkumpul, maka selanjutnya adalah Anda melakukan analisis data. Analisis data itu apa? Mengolah data. Data angket diolah, data hasil observasi diolah, data hasil tes diolah. Nah, dari olahan data itulah Anda menarik sebuah benang merah, apa simpulannya? Kenapa siswa itu tidak aktif? Ya, contoh dalam pembelajarannya. Kenapa screen tadi itu mati? Nah, disinilah simpulannya disampaikan. Nah, ini adalah tahapannya. Ya, yang pertama di sini adalah existing theory and observation. Ya, berteori dan mengobservasi. Kemudian beranggapan, kemudian memprediksi, kemudian menguji dan membuat observasi baru. Ya, kemudian menggunakan kajian teori lama maupun teori yang baru. Ya. Dari sini kemudian election emotion completion theory ya, untuk menemukan satu teori berupa pengetahuan dalam menjawab permasalahan di awal tadi. Jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya melengkapi teori-teori yang sudah ada. Maka dalam jurnal itu selalu diminta gunakan jurnal yang 10 tahun ini, jangan gunakan yang terlalu lama. Nah, itu sebenarnya ingin melihat posisi dari ilmu pengetahuan yang akan kalian hasilkan itu terletak di bagian mana, sehingga bisa melengkapi teori-teori sebelumnya. Itu esensinya. Nah, kemudian selanjutnya sifat metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini bersifat efisien, terbuka, dan juga teruji. Ini adalah sifat dari sebuah metode ilmiah. Efisien itu artinya ya dalam menggunakan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu itu hemat ya. Kemudian terbuka, artinya bisa dipakai oleh siapa saja. Kemudian teruji itu prosedurnya itu logis dan sistematis tadi kan, sudah saya sampaikan. Kemudian bagaimana pola pikir metode ilmiah? Ini bisa induktif, bisa deduktif. Ya, silahkan Anda mau mengambil yang mana, pola deduktif atau pola induktif. Kalau kita sebagai orang eksak, fisikawan, matematikawan, ya, MIPA itu kebanyakan mengambilnya dari sebuah metode deduktif. Deduktif itu apa? Deduktif itu menampilkan dulu fakta-fakta, menampilkan kejadiannya, menampilkan fenomenanya, baru kemudian menjabarkannya dalam satu hal-hal yang lebih khusus. Kalau orang sosial itu kebanyakan menggunakan induktif. Artinya dia mengambil data dari kanan kiri dan kiri, dari atas dari bawah. Nah, kemudian dia menyimpulkan perilaku seseorang begini. Ya. Dia lihat dari kawannya, dia lihat dari keluarganya, dia lihat dari orang terdekatnya, ya. Dia lihat dari gurunya. Nah, baru disimpulkan, oh begini. Ini kalau pendekatannya deduktif, mengambil dari bagian yang khusus, kemudian disimpulkan dari menjadi satu hal yang bersifat umum. Nah, beda ya, deduktif dan induktif. Deduktif itu dari fenomenanya dulu, dari faktanya dulu, kemudian dijabarkan. Kalau induktif itu dari hal-hal yang khusus, ya, dari kejadian-kejadiannya dulu, baru kemudian disimpulkan jadi satu simpulan. Nah, tugas ilmu pengetahuan dan penelitian. Apa tugasnya? Yaitu mengadakan deskripsi. Ya, artinya menggambarkan secara jelas, cermat, dan hal-hal yang dipersoalkan. Kemudian menerangkan, artinya menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa atau gejala. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun teori, artinya mencari dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan yang lain, atau hubungan peristiwa yang satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat dugaan.
Dugaan itu seperti hipotesis tadi ya. Artinya membuat perakiraan, estimasi itu perkiraan dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi atau gejala-gejala yang akan muncul. Kemudian melakukan pengendalian, melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Nah, penelitian itu apa? Penelitian adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baik kegiatan untuk penemuan, pengujian maupun pengembangan suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Apa tujuan penelitian? Tujuan penelitian adalah menemukan sebuah produk yang baru dari suatu pengetahuan, eksplorasi. Yang kedua, bisa menguji kebenaran dari suatu pengetahuan atau memverifikasi. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan fakta atau mengembangkan produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Jadi tujuan eksplorasi, tujuan verifikasi, dan tujuan pengembangan. Bagaimana daur hidup sebuah penelitian? Ya? Penelitian itu pada dasarnya adalah siklus ya, atau suatu hal yang berkelanjutan. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya begini. Artinya tahap pertama kita mengeksplorasi, ya. Eksplorasi kemudian memverifikasi. Seperti tahap tujuan tadi kan. Memverifikasi, kemudian selanjutnya mengembangkan. Nah, dari pengembangan nanti kemudian dieksplorasi lagi, eksplorasi kemudian diverifikasi lagi, diverifikasi kemudian dikembangkan. Begitulah siklusnya pengetahuan itu akan terus-menerus berlanjut sehingga akan terjadi upgrading pengetahuan yang akan melengkapi pengetahuan lama menjadi satu pengetahuan baru yang lebih lengkap. Nah, kebutuhan dasar seorang peneliti itu apa? Nah, yang jelas yang pertama adalah tentang keilmuan di bidangnya, keahlian di bidangnya. Nah, Anda seperti saat ini kan berada pada kompetensi ranah titik, yaitu pada bidang keilmuan fisika atau pendidikan fisika. Maka inilah yang menentukan Anda hak di riset mana. Anda seorang pendidikan fisika meneliti tentang sosiologi, tentu nggak akan dipercaya orang. Atau Anda seorang fisika kemudian meneliti tentang agama, ya, tentunya masih kurang relevan dengan keilmuannya. Maka kemampuan keilmuan itu sangat menentukan apa atau isi dari riset yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah masalah. Masalah ini adalah peneliti memiliki permasalahan yang akan diliti. Nah, ini adalah pengkajian terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga yang juga sangat mendukung adalah biaya, tenaga, waktu, dan sarana ya. Seperti kita di pendidikan fisika itu juga membutuhkan alat untuk melakukan riset, membutuhkan dana untuk riset, maka itu sangat diperlukan sumber dana pendukung atau sumber daya pendukung. Kemudian tahap penelitian secara umum ini seperti ini dalam buku PPKI kalian juga sudah ada. Dari mulai identifikasi masalah, perumusan masalah, penelusuran pustaka atau kajian teoretik, kemudian rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data maupun penyimpulan hasil. Nah, kebutuhan dasar penelitian. Dalam kebutuhan dasar penelitian, ya, yang pertama dalam metode penelitian atau metodologi penelitian, seorang peneliti itu harus mampu memilih mana metode yang tepat yang bisa saya gunakan untuk mendapatkan data yang maksimal dan hasil yang maksimal. Karena data yang maksimal itu ya, pasti akan memberikan hasil yang maksimal. Seperti apa maksudnya? Yang pertama adalah jenis dan sumber datanya. Nah, jenisnya dari datanya apa? Mau yang kualitatif atau kuantitatif? Kalau datanya adalah kuantitatif, maka kita bisa menggunakan angket, bisa menggunakan tes. Tapi kalau kita ingin datanya kualitatif, maka Anda bisa menggunakan teknik observasi dengan cara mencatat dan mengamati kejadian. Nah, sumber data ini akan terpaut dengan jenis data. Kalau sumber datanya adalah angket, ya, maka Anda harus menentukan siapa orang-orang yang pantas atau layak untuk mengisi data Anda. Ya, ini berkaitan dengan sampling. Memilih itu artinya sampling, menyampel orang-orang yang layak untuk diberikan angket sehingga data Anda nanti bisa dikatakan data yang baik dan akurat. Termasuk memilih validator, ya, validator ataupun observer. Ya. Validator itu juga harus
orang yang bisa memberikan saran dan masukan, tidak hanya milih saja atau berdasarkan keilmuan saja. Karena dari keilmuan itulah kita membutuhkan masukan-masukan agar data penelitian kita itu menjadi lebih maksimal. Kemudian metode dan alat pengumpulan data. Nah, ini alat juga sangat menentukan. Kalau alatnya salah, maka datanya juga kurang benar. Kemudian bagaimana metode menganalisis datanya, ini juga harus dijabarkan dengan jelas metodenya seperti apa. Kemudian dalam sebuah riset itu kita juga harus memperhatikan yang namanya sikap. Nah, sikap itu maksudnya seperti apa? Itu adalah etika dalam penelitian. Kalau kita dalam perguruan tinggi, ya kita harus memahami benar riset yang harus kita lakukan itu seperti apa. Nah, seperti Anda misalkan berada atau saat ini beragama atau percaya ya dengan agama Islam ya. Anda meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ya. Anda beriman dan juga Anda bertakwa bahwa Anda akan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian Anda melakukan riset tentang bagaimana menggemukkan babi. Nah, kira-kira itu sesuai tidak? Atau meriset hal-hal yang itu diharamkan oleh Allah. Nah, itu adalah satu hal yang disebut dengan etika. Maka di dalam etika itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah norma sopan santun. Ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian bagaimana norma hukumnya juga harus diperhatikan dan juga norma moralnya itu juga harus diperhatikan. Norma sopan santun, hukum dan juga moral itu harus menjadi dasar kalian dalam melakukan sebuah riset. Nah, ini adalah contoh-contoh pelanggaran etika ya. Ini misalkan mengkutip karya orang itu juga merupakan satu pelanggaran, yaitu di poin menjiplak ya. Atau mengubah data informasi ya, memanipulasi data supaya datanya bagus, itu juga satu pelanggaran yang sangat buruk sekali. Kemudian menyalahgunakan data atau informasi, kemudian mengaku-ngaku data orang tanpa izin ya. Artinya mengutip nggak tuliskan nama, itu mengaku-ngaku namanya ya, atau mempublikasikan hasil penelitian tanpa izin ya. Itu juga bagian dari satu pelanggaran etika dalam penelitian. Termasuk juga tidak menghormati responden, mengata-ngatai, itu juga satu pelanggaran dalam sebuah etika penelitian. Maka dalam etika penelitian tadi 3 poin utama tadi harus diperhatikan, yaitu sopan santun ya, kemudian hukum ya, dan juga moral. Itu harus menjadi patokan kalian dalam melakukan sebuah riset. Nah, kriteria seorang peneliti bagaimana Pak? Kriterianya yang pertama harus kompeten. Kompeten itu artinya ahli dalam bidangnya. Kemudian yang kedua adalah objektif. Objektif itu tidak mencampur adukan ya antara pendapat sendiri dengan kenyataan. Itu yang objektif. Kemudian jujur itu ya jujur mengungkapkan sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian faktual itu bekerja berdasarkan fakta dan bersikap terbuka. Nah, ini yang penting. Bersikap terbuka itu artinya mau menerima masukan orang lain dan bersedia diuji kesimpulan dari risetnya itu oleh orang lain. Nah, ini adalah acuan dari presentasi hari ini ya. Semoga Anda bisa memahami apa itu hakikat dari sebuah metode penelitian ilmiah. Anda bisa mempraktekannya dalam tahapan-tahapan penelitian Anda, terutama dalam penyelesaian tugas akhir ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.